warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat perancangan test bench dan simulasinya. Yang pertama, kita akan membuka software dari ISA Design Suite 14.7 atau kita sebut Ceiling. Kemudian kita akan membuat new project untuk membuat project baru. Kemudian di sini kita akan memberi nama counter. Kemudian next. Di sini kita akan masuk di project setting, di mana kita akan menyeting family-nya menggunakan Spartan 3E, device-nya menggunakan XC3S250E dengan package-nya CP132 dengan speed-nya min 4. Kemudian simulatornya kita menggunakan eSIM dan preferred language-nya kita menggunakan VHDL. Kemudian kita next, kita finish. Kemudian kita akan membuat file VHDL dengan cara klik kanan pada nama project, kemudian new source, kemudian kita pilih source-nya itu VHDL modul, kita beri nama counter, kemudian kita next. Di define modulnya ini kita tidak perlu menambahkan atau mencentang, kita next saja, lalu finish. Di sini kita sudah mendapatkan file .vhd, kemudian kita akan mengedit VHDL code-nya menjadi generic counter, karena di sini kita akan mensimulasikan counter 4 bit. Sebelumnya saya sudah membuat programnya, kita akan mengkopikan ke file counter.vhd. Setelah itu kita save, lalu kita akan mengecek dengan klik cek sintak. Di sini sudah tertampilkan bahwa proses cek sintak sudah komplit dan sukses. Kemudian kita akan pindahkan view-nya dari implementation ke simulation. Di sini paling atas dia view-nya, yang awalnya di implementation kita akan ganti di simulation. Selanjutnya kita akan membuat file test bench VHDL dengan cara klik kanan pada nama project. Kita klik kanan, new view atau new source. Kita pilih source-nya itu VHDL test bench, kemudian kita beri nama TB counter, kemudian kita next, lalu finish. Di sini kita sudah mendapatkan file .vhd pada simulation. Kita akan mengedit bagian stimulus prosesnya pada kode VHDL.
Jika sudah, kita save. Kita akan cek di behavioral check syntax. Jika sudah, kita akan klik simulate behavioral model. Di sini kita sudah mendapatkan hasil simulasinya. Di sini kita akan mengklik icon zoom to full view untuk menampilkan clock, reset, counter enable-nya dan counter out-nya, serta clock period-nya. Di sini kita akan mengubah radix dari count out-nya. Kita klik kanan, kemudian kita ganti radix-nya ke unsigned decimal. Di sini telah berganti angka 0, kemudian kita zoom in untuk melihat. Di sini tertampil angka desimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lalu kembali lagi ke angka 0. Begitupun seterusnya, dari angka 0 kembali sampai angka 15 lagi, kemudian 0 kembali. Setelah kita mendapatkan hasil simulasinya dari cara yang pertama, yaitu cara yang paling sederhana, kita akan mengubah dengan cara yang kedua, yaitu kita akan mengedit file test bench-nya ini untuk yang lebih advance. Kita klik file, kemudian exit dulu. Kita no aja. Di sini kita akan mengubah file testbed-nya untuk program yang lebih advance. Di sini kita klik DB counter-nya. Kita akan ubah dengan program yang sudah saya gunakan atau saya buat sebelumnya. Jika sudah, kita save. Kemudian di sini kita akan cek kemudian kita simulation lagi. Maka di sini sudah tertampil hasil simulation dengan cara yang kedua, yaitu cara yang lebih advance. Kita klik icon zoom to full view. Di sini sudah tertampil take log-nya, take clear, take counter-nya, dan take key-nya. Di sini kita akan merubah dengan klik kanan, kemudian radix-nya kita akan ubah ke unsigned decimal. Kita zoom in, kita geser. Di sini tertampil bahwa hasil desimalnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kemudian kembali ke 0.
Dari 0 menghitung lagi sampai ke 8. Setelah 8 dia akan naik setelah itu dia akan kembali ke angka 0 atau nilainya 0. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat test bench dan simulasinya. Dari tugas praktikum ini yaitu decoder 7 segment. Di sini kita akan membuat project baru dengan menekan klik new project. Kemudian di sini namanya kita beri decoder. Kemudian next. Di sini sama dengan setting yang awal. Kita mengubah family, device, package, speed, dan simulator serta preferred language. Kemudian kita next. Finish. Di sini kita akan membuat file baru yaitu file VHDL. Kita klik kanan, kemudian new source. Di sini kita akan memilih tipe source-nya VHDL modul, kemudian dikasih nama decoder. Kemudian next. Di define modulnya kita next juga. Finish. Di sini kita sudah mendapatkan file decoder.vhd, kemudian kita akan mengeditnya. Sebelumnya saya sudah membuat program, kita tinggal mengkopikan. Kita save, kita cek dengan mengklik cek sintak. Di sini proses cek sintaknya komplit dan sukses. Kemudian kita akan membuat file baru dengan pilih new source. Kemudian kita pilih source-nya tipenya implementation constraints file dengan diberi nama switch 7 segment. Kita next, finish. Di sini kita mendapatkan file baru yaitu switch7segment.ugf. Di sini kita masukkan program yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan cek sintesisnya. Kita klik kanan, kemudian run.
Di sini ditampilkan bahwa proses sintesisnya sudah komplit dan sukses. Kemudian kita akan pindahkan view-nya dari implementation ke simulation. Di sini view-nya berada di implementation, sekarang kita akan mengubahnya ke simulation. Kemudian kita akan membuat file testbench PHDL dengan klik kanan pada nama projectnya, yaitu decoder, new source, dan kita pilih source tipenya PHDL testbench dengan nama TB 7 segment. Kemudian kita next, dan finish. Di sini kita sudah mendapatkan file baru, yaitu tb7segment.phd pada simulation. Kita akan mengeditnya. Kita akan mengeditnya dengan program yang sudah saya buat sebelumnya. Setelah itu kita save. Kita akan cek dengan mengklik behavioral check syntax. Di sini diberitahukan bahwa proses behavioral check syntax-nya komplit sukses. Kemudian kita akan mensimulasikannya dengan klik simulate behavioral model. Di sini kita mendapatkan hasil simulasinya. Setelah kita klik run simulate, di sini kita akan melihat 7 segmentnya. Sebelum itu kita klik icon zoom to full view, kemudian kita zoom in sampai kelihatan. Kemudian kita geser dari awal. Di sini kita mendapatkan sebuah angka desimal yang menunjukkan bahwa 1100000 adalah bernilai 0, kemudian 111001 dia bernilai 1, dan seterusnya. Di sini 7 segmennya bernilai 0 sampai 15 atau 0 sampai F. Kemudian berulang lagi, kembali lagi ke 0. Di sini saya tidak mengubah ke bentuk yang lainnya karena kita cukup pada bentuk desimal saja. Demikian hasil dari simulasi decoder 7 segment. Saya kira cukup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.